datang di Frini Motaro Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semoga bahagia. Semoga kekhawatiran, beban ya yang kamu punya, suatu ketakutan akan diangkat semesta. Karena itu tentang judul yang kita akan buka hari ini, tentang beban, kekhawatiran, ketakutan yang akan diangkat oleh semesta dan hikmah dibalik itu ya. Oke. Tapi tetap ya, ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat cocok. Kamu ambil mana yang cocok, tinggalkan yang enggak ya, karena ini tentang kekhawatiran atau beban yang akan diangkat semesta ya. Kamu boleh pilih dua-duanya ya. Ini file 1 pakai Phantom Wise Tarot, ini yang file 2 pakai The Wandering Star ya. Oke. Tetap pembacaan umum, sekali lagi kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading ya, dimana nomor WhatsAppnya banyak lewat. Kamu tinggal chat di jam kerja, kasih message di jam kerja, hasilnya hari itu juga. Kalaupun menginap cuma 1 malam ya, karena aku nggak mau sampai kebebanan lebih dari 1 malam gitu ya lovelies. Bagi kalian yang baru, hai yang baru, semoga betah ya. Banyak tema-tema yang aku udah ada di playlist aku. Jangan lupa juga follow TikTok aku ya, sama Instagram. Nah, kita mulai ya. Bagi yang belum bisa menentukan, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari Phantom Wise. Bye. Halo, file 1 tadi kamu pilih kartu deck dari The Phantom Wise ya. Kita akan lihat kekhawatiran yang akan diangkat semesta ya. Kita lihat apakah itu kekhawatiran yang akan diangkat semesta, beban juga ya, dan gimana sih nanti hasilnya, hikmah yang kamu dapatkan dari diangkatnya kekhawatiran, beban, dan ketakutan tersebut ya. Oke. Bismillah ya. Oke. Ada strength, reverse ya. The page of sword terbalik. Two of pentacle. Okay. The two of one. Three of cup, six of one. Okay. Death. Di back of the decknya ada the king of pentacle. Oke. Ya, aku rasa ya di sini kekhawatiranmu, bebanmu ini lebih banyak di finansial ya. Tuh, di back of the decknya di ace of pentacle terbalik. Nah, jadi yang aku lihat di sini ya, kekhawatiranmu, suatu beban ini lebih banyak ke beban finansial yang nggak menentu. Mungkin dulu kamu pernah sukses, seperti digambarkan 6 tongkat, mungkin kamu punya kesulitan finansial ini kayak akhir-akhir ini, gitu ya. Jadi sepertinya kekhawatiran atau beban finansial ini lebih mempengaruhi kamu di mata keluarga, di mata teman, atau kamu merasa sekarang ini mendingan menjauh aja, kayak lebih baik menjauh dulu dari ranah sosial gitu loh, yang aku lihat seperti digambarkan 3 pialanya kebalik gitu. Karena aku rasa ya seperti digambarkan the two of pentacle ini ya, seperti kayak anjing pudel yang mencoba untuk menyeimbangkan, tapi dia kayaknya pintar deh. Sebenarnya kamu bisa kok. Ya, aku lihat di sini ya. Jadi kayak beban yang akan diangkat oleh semesta ini ya, seperti aku lihat di sini adalah justru ini tuh kayak gini loh, lovelies, kayak ini adalah satu sekolah kehidupan buat kamu. Gitu. Memang ya namanya kayak belajar sepeda aja, waktu kecil pasti jatuh dulu. Nah, seperti si anjing ini pasti dia pernah gagal. Tapi lama-kelamaan dia mahir. Nah, ini yang sedang terjadi ke kamu. Akan ada kemahiran, kepandaian kamu dalam mencoba untuk membuka peluang atau mencoba untuk bangkit dari suatu keterpurukan
finansial seperti digambarkan di sini. Ada King of Pentacle-nya reverse, ya, Strength-nya reverse, ada ya, the Six of Wands-nya reverse, terbalik semua, ya. Nah, ini kan ada Death terbalik. Jadi artinya sih ini bukan akhir dari segala-galanya. Justru ini adalah awal dari suatu keberkahan yang aku lihat, ya. Dan awal dari suatu keberkahan yang akan datang kepadamu. Gitu, lovelies. Coba ya, aku tarik ya, sepertinya seperti apa sih semesta akan mengangkat kesulitan ini. Gitu, akan seperti apa nih semesta mengangkat kesulitan yang kamu punya ini. Karena sepertinya ini adalah justru kayak semesta itu mengangkat, semesta itu akan mengangkat ya beban ini. Tapi yang mengangkat siapa? Kamu sendiri. Kayak ibaratnya tuh kayak anak kecil ya, belajar berjalan, emang pertama dituntun, tapi lama-lama dilepasin, karena biar apa? Biar bisa jalan sendiri. Nah, ini yang terjadi ke kamu. Kamu nanti jadi seseorang yang bangkit dari suatu keterpurukan, lahir menjadi kamu yang baru dengan suatu kekuatan lah, kalau aku lihat di sini ya. Oke, kita tarik klarifikasi ya, lovelies. Ini aku benahin dulu ya, karena aku ingin lihat nanti hikmahnya apa ke kamu. Oke ya, bismillah, untuk melihat seperti apa nanti kamu berhasil keluar dari suatu kesulitan finansial ini. Sepertinya ya badai kehidupan itu masih ada di hidup yang aku lihat di sini. Tapi apa sih namanya, belenggu itu udah hampir terbuka ya, seperti si malaikat ini punya sayap ya, punya sayap, udah tumbuh di sayap di kamu, udah tumbuh suatu kemahiran untuk bangkit, udah tumbuh suatu bekal di spiritualitasmu, di kedewasaanmu untuk terbang lagi. Kamu akan terbang lagi ya, seperti gambarnya ini ya, ilustrasinya kan ada 4 pedang ya. Jadi waktu tidurmu, waktu rehatmu udah habis, saatnya bangkit, saatnya ada aksi gitu ya. Nah, di King of Cup ini tadi kan ini kebalik ya datangnya ya. Kamu akan melewati hal yang tersulit udah lewat. Jadi kamu udah tinggal bebenah dikit kalau aku lihat ya, gitu. Page of Swords, oke. Knight of Cup ya. Memang sih seperti aku lihat di sini ya, kamu kayak ada tugas untuk lebih memulihkan kamunya. Lebih ke memulihkan suatu keluruhan itu, kayak berdampak ke spiritualitasmu, berdampak ke kepercayaan dirimu. Tapi justru ya yang aku lihat di sini, dengan adanya kesulitan ini tuh kamu akan menunjukkan kepada dunia siapa kamu sebenarnya. Gitu, lovelies. Karena kamu udah tumbuh sayap nih. Kamu dikukung, sayapmu tumbuh. Karena disinilah kamu kayak berhibernasi ya. Dan kamu menumbuhkan sayapmu. Gitu ya. Oke. Jadi semesta mengangkat beban ini, ditumbuhkan ditumbuhkan satu kebisaan, kemampuan, kedewasaan, kedalaman spiritual, sensitivitas yang aku lihat ya, gitu. The Star, tuh ada The Star, Temperance, yes, ada The Tower ternyata ya. Jadi sepertinya memang ya yang aku lihat di sini keluhannya kenceng. Nah, di atasnya ini kan ada Page of Swords ya. Page of Swords ini tentang pembelajaran, ada buku. Kayak orang graduation ya, kelulusan ya. Dan ini kamu seperti bunga apa ini ya?
Waktu itu ada yang komen, bukannya ini kak, katanya gitu ya. Kamu tuh akan menyebar ya, kamu itu akan menanamkan banyak kebaikan, kamu ini akan menanamkan, menyebarkan cinta justru dari kesulitan yang kamu ada ini. Walaupun yang aku lihat tadi kayaknya kesulitannya kebanyakan di finansial, di uang, mungkin ada manipulasi di situ, atau kamu sepertinya dikhianati ya. Karena yang aku lihat nanti kamu seperti digambarkan Nine of Cup ini bahagia ya, ada kepuasan ketika kamu bisa bangkit lagi. Seperti aku lihat di sini ada Temperance, ada The Star. Nah, The Star ini juga aku lihat ada inisiasi semesta, di mana inisiasi ini terjadi untukmu ya, dari suatu tower moment yang kayak ada keruntuhan di sini, wah, yang kamu berusaha untuk mempertahankannya, tapi akhirnya runtuh juga. Dan apa tugasmu? Ngebangun lagi dengan pondasi yang lebih kuat. Itu yang aku lihat di sini. Gitu ya. Coba aku lihat lagi ya. Kan aku rasa di sini aja juga yang soal cinta loh. Aku merasa ada yang soal cinta di sini ya. Coba aku buka lagi ya. Kekhawatiran, beban yang kayaknya menimpa kamu ini bagaimana diangkat oleh semesta. Oke. Ada 4 tongkat, the Fool, ada the Magician. Di belakangnya masih tetap loh, Ace of Coin. Mungkin kehidupan cintamu ini kayak terkoneksi dengan kehidupan finansialmu ya. Jadi aku lihat gini ya, Lovelies, jadi semesta ini menumbuhkan sesuatu di kamu seperti digambarkan The Magician. Jadi kamu tuh kayak diinisiasi semesta, disentil semesta agar kamu nggak tidur lagi, bangkit gitu ya. Karena kamu sendiri yang akan mengangkat beban, mengangkat kekhawatiran, menghapus ketakutan gitu. Kamu akan stabil seperti digambarkan The Four of Wands. Hidupmu akan manis. Kalau ini tentang jodoh, bisa dimungkinkan ke depan kamu akan menemukan cinta yang manis gitu loh ya, seperti itu. Yang penting lagi aku lihat di sini ya, kamu terlahir menjadi kamu yang baru. Ada Ace of Pentacle, ada The Fool, and then ada Magician, yang artinya di sini kamu udah bisa melangkah di kehidupan ini dengan bekal yang cukup. Tuhan tuh kayak ngasih bekal justru untukmu. Jadi kalau ke depan ada sesuatu yang sepertinya ganjelan atau kayak ada sekolah kehidupan lagi, kamu tuh udah siap. Malah justru yang aku lihat di sini, kamu kayak menjalankan misi jiwa, kayak misi kamu terlahir di dunia ini misalnya untuk menyebarkan kebaikan, cinta, cahaya ya, untuk kayak bangkit. Dan nanti dengan bangkitnya kamu dari keterpurukan finansial ini juga kayak ngebantu orang-orang yang pernah kesulitan sama seperti kamu gitu loh, Lovelies ya. Makasih banyak ya Pal 1 sudah nonton, juga kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih kartu dari The Wandering Star ya tuh. Oke, kita akan lihat mengenai akan semesta angkat dari beban, kekhawatiran, ketakutanmu itu seperti apa sih, dan ada hikmah di balik itu pastinya kita lihat ya. Oke, tetap ya Lovelies, ini adalah pembacaan umum ya, tadi aku udah sebutkan di intro, jadi nggak mungkin 100% akurat. Ambil mana yang nyambung, tinggalkan yang enggak ya, ambil energi positifnya gitu Lovelies. Bagi yang personal reading, monggo di chat aja, nomor yang banyak lewat ya, itu nomor WhatsApp. Kamu tinggal kirim pesan di jam kerja, hasilnya hari itu juga ya. Kalaupun menginap cuma 1 malam, karena aku nggak mau kebebanan sampai beberapa hari ya, nggak mau akunya ya. Oke, bismillah ya. Ketakutan, kekhawatiran, dan beban yang diangkat oleh semesta ya. Oke, bismillah. Ini kalau yang aku pilih si Wandering Star. Oops. Ada The Hierophant, The Hermit, King of Pentacle, Page of Swords. Oke, Knight of Pentacle, 9 tongkat, The Emperor on 10 of Pentacle. Oke. Jadi kesulitanmu ya, yang aku lihat di sini lebih ke
numpuk ya. Jadi ada di kehidupan cinta, ada juga di finansial, ada di spiritualitas yang aku lihat gitu. Jadi banyak memang kayak sekolah kehidupan yang datang kepadamu yang harus kamu lewati, seperti digambarkan di sini 9 tongkat, 10 koin kebalik, King of Pentacle terbalik. Jadi kamu banyak ketemu orang-orang yang punya hubungan karmik sama kamu, pasangan kamu misalnya, pacar atau pasangan, teman, bos, siapapun yang kayak ada punya karmik. Karena apa? Di sini seperti digambarkan the Hierophant ya, Lovelace, ini kan kayak ada kunci ya. Tugasmu adalah mengambil kunci kehidupan. Jadi biar kamu tahu arti kehidupan, arti hadirnya kamu, arti hadirnya orang-orang yang ada di kamu. Jadi lebih dalam ini ke ranah spiritual. Kalau aku lihat ya, tuh ada knowledge, ada structure, ada tradition, ada ceremony. Artinya apa? Kalau aku lihat ya, kamu ini bisa saja datang ke dunia ini banyak kesulitan, beban yang ditimpakan ke kamu karena kamu harus memutuskan karmamu atau memutuskan karma leluhur. Banyak keluruhan, cinta, finansial ya, ketemu orang-orang karmik. Jadi kamu diharapkan untuk selalu tegar seperti digambarkan 9 tongkat ini. Kamu jadinya punya pagar kehidupan yang karena ini penting bagi kamu agar kamu tidak lagi terkuras energinya. Karena kamu menarik orang-orang yang sepertinya ya kayak apa ya, kalau aku lihat di sini sih seperti karmik, memang itu udah ditakdirkan ya, tapi menarik orang-orang yang kayak menguras energi kamu. Gitu ya, tuh ada strength. Nanti kamu hikmahnya ada kekuatan. Ada suatu pagar yang kamu buat sendiri untuk kamu dan kamu tetap disupport oleh semesta. Gitu ya. Ada di sini Ten of Pentacle dan the Emperor yang sepertinya kamu punya satu karmik dengan seseorang ya, bisa pasangan sekali lagi, bisa juga pertemanan atau kayak teman kerja yang karmik gitu loh. Jadi kayak misalnya ya, orang yang terkena panah fitnah itu, panahnya itu berarti kamu ini emang terlahir spesial. Bisa bakat menjadi pemimpin, bisa bakat menjadi seseorang yang punya misi besar untuk menyebarkan cahaya dan cinta, light and love. Itu yang aku lihat di sini. Nah, seperti digambarkan Page of Swords ini ya, kesulitan, beban emang banyak ditimpakan kepadamu, tapi di sini kamu ibaratnya anak kecil yang polos yang diberi pembelajaran akselerasi. Gitu. Namun sepertinya semesta tuh kayak akan support kamu di ranah finansial. Datang pelan tapi pasti, tapi kamu aman aja. Nah, itu yang terjadi di aku ya. Aman aja, walaupun sempat bangkrut aku. Sempat bangkrut. Tapi aman aja, makan masih bisa ya. Bayar masih bisa. Kayak gitu ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan ya. Oke. Nah, itu kesulitanmu, bebanmu ditimpakan emang untukmu karena kamu punya misi. Kalau aku lihat di sini, mutusin karma. Dan yang aku lihat di sini salah satu hikmahnya adalah seperti digambarkan Nine of Cups ini, ada suatu prospek ya, ada suatu hal di mana di dirimu tumbuh justru cinta, justru love ya, yang akan kamu sebarkan. Atau mungkin untuk beberapa kasus ya lebih ke datangnya cinta sejati untukmu, bisa kayak gitu ya. Oke, sekarang aku benahin ya, aku akan lihat dari sisi hikmahnya hidupmu, karena kamu udah berhasil memutuskan karmamu atau malah karma leluhur ya, dan kamu punya banyak keberkahan, lebih menjalankan misi jiwa kalau aku lihat. Oke. Bismillah. Ya, Lovelace. Ini aku benahin dulu. Kita lihat di hikmah ya. Oke, Page of One. Tuh, Ace of One, sorry. Tadi aku lihat ya kan ada Page of Sword. Nah, ini ada pembelajaran.
Kamu tuh kayak terlahir dari suatu pembelajaran atau sekolah kehidupan yang berat. Kamu jadi bunga. Kamu jadi bunga. Tumbuh menjadi yang harum, namanya bunga harum ya. Dan kayak mencerahkan dunia. Makanya di sini aku lihat ada misi di mana kamu menyebarkan cinta dan cahaya ya, kayak light worker gitu. Jadi kamu kayak terkoneksi dengan binatang, terkoneksi dengan alam ya. Ini kayaknya lebih berkaitan dengan judul yang pernah aku upload tentang apa yang leluhurmu wariskan kepadamu. Coba deh cari, kayaknya lebih nyambung ke situ juga deh untuk yang pile 2. Two of Swords. Oke. Justice. Oh my God, the Tower. The Magician. King of Swords. Oke. Ya, kalau aku lihat sih ya, untuk kamu hikmahnya ini, misalnya apa yang udah dihilangkan oleh semesta itu akan diganti. Nah, itu kesulitan yang semesta datangkan kepadamu akan diganti dengan suatu keringanan. Yang pernah runtuh diganti dengan sesuatu yang lebih kuat ya. Ini ada keadilan. Yang pernah hilang, yang pernah terenggut ya, seperti digambarkan Five of Cups akan diganti dengan suatu kebisaan, lebih ke bakat spiritual. Mengenai bakat spiritual juga aku sih udah punya videonya, coba cari juga ya, seperti itu. Jadi selain cinta, kamu pun juga dianugerahi ya, hikmahnya ini lebih ke kemampuan kamu sebagai pemimpin untuk beberapa kasus, kemampuan kamu untuk berbicara, untuk merepresentasikan apa yang pernah kamu alami dalam membagikan cahaya dan cinta. Itu yang aku lihat untuk kamu pile 2. Jadi ketakutan, kekhawatiran, dan beban itu justru untukmu semuanya kalau aku lihat. Tuhan ngebantu, iya banget, dengan memberikan kayak mengamankan rezeki kamu, menjaga kamu terkoneksi dengan intuisimu. Makanya ikuti intuisi bagi kalian yang pernah atau sedang berada dalam suatu kesulitan sekarang ini. Gitu ya, tuh ada burung terus intuisi datang melalui ke kamu ya, tuh. Ini juga ada burung. Walaupun kadang-kadang namanya intuisi suka bertentangan dengan logika kalau aku tuh ya, kayak gitu. Dan kamu akan nyaman dengan dirimu walaupun apapun yang terjadi di kehidupanmu. Kamu kayak berdamai dengan situasi. Gitu Lovelies, dan kehidupanmu kan baik-baik saja seperti digambarkan Justice ini. Ada di gedung tinggi ya, bawa timbangan, bawa pedang, yang artinya kamu udah bisa melindungi diri sendiri, bisa memberikan keadilan pada diri sendiri, punya pagar untuk diri sendiri. Dan karena kamu harus melakukan suatu tugas yang sepertinya memang harus kamu lakukan, atau memang aku lihat sih ya kayak ada misi gitu loh Lovelies. Jadi kekhawatiran, ketakutan, dan beban ini nanti akan terangkat dengan sendirinya ketika kamu berdamai dengan situasi, ketika kamu justru menjalankan misi tersebut. Gitu Lovelies, coba deh nanti kamu komen aja ya. Terima kasih banyak ya sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.